Di video kali ini kita akan membahas tentang cara merubah tampilan halaman login pada situs WordPress. Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kelas Barang. Saya Yuwana dan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang WordPress. Ini adalah salah satu video dari seri kelas WordPress yang akan kami tayangkan di channel Kelas Barang ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara merubah tampilan halaman login pada situs WordPress. Mari kita mulai. Pada video praktik sebelumnya tentang membuat toko online, diantaranya kita telah membahas tentang apa itu e-commerce, kemudian keuntungan berjualan online, dan apa yang kita butuhkan untuk memulai toko online. Kemudian kita juga telah membahas beberapa hal tentang toko online lainnya, diantaranya instalasi WordPress dan plugin WooCommerce, kemudian pengaturan WordPress dan WooCommerce-nya, kemudian tema dan plugin pendukung untuk WooCommerce, seperti ongkir jasa pengiriman dan untuk payment gateway. Nah, lebih detail mengenai topik di atas bisa teman-teman lihat pada video sebelumnya tentang membuat toko online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara merubah tampilan halaman login. Nah, mengapa kita harus merubah tampilan halaman login? WordPress hadir dengan sistem manajemen pengguna yang sudah bagus. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat akun di toko e-commerce kita, di situs web keanggotaan, atau di blog misalnya. Seperti bisa kita lihat pada halaman login berikut. Secara default, halaman login WordPress menunjukkan branding dan logo WordPress. Ini tidak masalah jika kita menjalankan blog kecil atau satu-satunya orang dengan akses admin. Nah, namun jika kita menjalankan situs toko online atau situs keanggotaan WordPress misalnya, maka banyak pengguna kita yang akan sering melihat halaman login ini. Nah, menyesuaikan halaman login WordPress default akan menawarkan pengalaman pengguna yang lebih baik. Menggunakan logo dan desain kita sendiri membuat pengguna kita betah. Nah, sedangkan mengarahkan mereka ke layar login WordPress default yang tidak terlihat seperti situs web kita mungkin terlihat mencurigakan bagi pengguna kita. Nah, layar login default tidak berisi apapun kecuali formulir login. Dengan membuat halaman login khusus, kita dapat menggunakannya untuk mempromosikan halaman lain atau promosi khusus misalnya. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan plugin untuk merubah halaman login dan registrasi toko online kita. Kita akan praktek dengan menggunakan dua metode yang berbeda. Nah, teman-teman nanti bisa pilih salah satu atau menggunakan plugin yang berbeda juga bisa. Karena banyak plugin-plugin yang bisa merubah tampilan halaman login ini. Yang pertama kita akan gunakan plugin Themes My Login. Nah, kemudian yang kedua kita akan gunakan Corallib Login Customizer. Nah, keduanya menggunakan pendekatan yang berbeda. Nah, kita langsung saja pada cara yang pertama, yaitu dengan plugin Theme My Login. Nah, kita masuk dulu ke area adminnya. Kemudian kita masuk ke menu plugin, tambah baru, dan kita cari plugin Theme My Login. Kita install, kemudian kita tunggu sampai proses pemasangan selesai, yang nanti kita akan aktifkan. Kita aktifkan, kemudian kita masuk pada pengaturannya. Plugin Themes My Login ini adalah plugin gratis yang mengubah halaman login kita agar sesuai dengan tema WordPress kita. Nah, memang ini tidak terlalu dapat disesuaikan, tetapi akan menggantikan halaman login di WordPress dan terlihat sedikit lebih profesional. Nah, setelah aktivasi, Theme My Login ini secara otomatis akan membuat URL untuk login, logout, pendaftaran, lupa kata sandi, dan untuk mengatur ulang kata sandi. Theme My Login juga memungkinkan kita untuk menggunakan source code untuk membuat halaman login dan registrasi khusus. Kita cukup membuat halaman untuk setiap tindakan, kemudian menambahkan slug halaman sehingga plugin dapat menemukan dan mengarahkan pengguna dengan benar. Sebagai contoh di sini slugnya adalah /login. Nah, ini kita harus membuat halaman untuk login. Kita mulai dengan halaman login, masuk ke laman. Kemudian kita tambah baru, kita beri nama misalnya judulnya login. Kemudian untuk di kontennya kita tambahkan source code. Nah, untuk source code-nya di dalamnya ini kita bisa tambahkan Theme My Login. Kemudian jika kita terbitkan, bisa dilihat bahwa slugnya sudah sesuai dengan yang di settingan Theme My Login tadi. Kemudian jika kita lihat halamannya,
maka halaman loginnya sudah berubah menjadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa tambahkan blok-blok yang lain, misalnya gambar atau blok yang lainnya juga bisa. Nah, sebagai contoh, kita akan misalnya kita tambahkan gambar. Sebagai contoh, di sini saya tambahkan untuk blok logo situs. Kita pindahkan ke atas, kemudian kita perbarui. Maka ini adalah halaman login custom untuk toko online kita. Sekarang kita tinggal arahkan pengguna jika login untuk diarahkan ke URL ini. Untuk itu kita akan buat link login di sini dengan menggunakan alamat login custom kita. Kita masuk ke sesuaikan, kemudian masuk ke pembuat header, dan untuk widget akunnya pada bagian login URL-nya ini kita ganti menjadi /login sesuai dengan yang disetting pada settingan plugin theme My Login tadi. Sudah itu kita terbitkan, kemudian kita tutup penyesuaian temanya. Maka jika belum login, pengguna atau pengunjung kita ingin melakukan login, ini nanti akan diredirect ke halaman login custom kita. Kemudian ulangi proses untuk membuat halaman lainnya dengan menggunakan kode shortcode lainnya. Sebagai contoh, untuk halaman register misalnya, kita buat lagi halaman, tambah baru, kemudian judulnya kita buat registrasi misalnya. Kemudian bloknya kita juga tambahkan shortcode. Untuk halaman registrasi, shortcode-nya adalah seperti ini. Yang kita terbitkan. Jika kita lihat halamannya, ini adalah halaman registrasi custom kita. Selain itu juga kita bisa membuat untuk password yang hilang atau lupa password, dan untuk mereset kata sandi atau password. Nah, kemudian ya metode yang kedua, kita akan gunakan plugin ColorLib Login Customizer. Nah, untuk itu kita akan nonaktifkan dulu. Kita akan nonaktifkan dulu plugin yang theme My plugin. Jika metode yang pertama tadi kita menambahkan halaman baru untuk halaman login, registrasi, dan lain-lain, maka metode yang kedua ini adalah dengan merubah halaman default bawaan dari WordPress. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah menginstal dan mengaktifkan ColorLib Login Customizer ini. Kita install dulu, kemudian kita cari ColorLib Login Customizer, kemudian kita install, kemudian kita aktifkan. Nah, setelah aktivasi, plugin ini akan menambahkan item menu baru dengan label Login Customizer ke sidebar area admin WordPress. Nah, mengkliknya akan meluncurkan penyesuai login ini. Nah, penyesuai login akan memuat layar login WordPress default kita dengan opsi penyesuaian di sebelah kiri dan plat hijau langsung di sebelah kanan. Nah, untuk di sini kita bisa mengganti logo, mengubah URL dan teks logonya, dan lain-lain. Nah, plugin ini memungkinkan kita untuk menyesuaikan halaman login WordPress default sepenuhnya. Kita dapat menambahkan kolom, gambar, latar belakang, mengubah warna formulir login, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya, kita dapat membuat halaman login WordPress custom tanpa mengubah URL login WordPress default. Sebagai contoh, kita akan pilih template-nya, misalnya kita ubah. Template-nya kita ubah menjadi logonya, kita ubah logonya juga kita bisa atur besar dan kecilnya, kemudian tingginya juga, layout optionnya kita juga bisa ubah, backgroundnya kita gunakan warna ini, atau bisa juga menggunakan gambar background. Kemudian general information-nya untuk lebar form, kemudian tinggi form, ini bisa kita atur-atur. Kemudian background image pada formnya, ya di sini kalau tadi background image yang di belakang, kalau untuk general form option background-nya ini untuk background yang di dalam sini. Kemudian padding-nya dan lain-lain, ini kita bisa atur-atur. Kemudian untuk teksnya juga kita bisa atur, misalnya ini kita ubah menjadi username saja. Kemudian password, di member me kita ganti menjadi Indonesia, labelnya registrasi, password, dan lain-lain. Silakan teman-teman atur sesuai dengan selera teman-teman sendiri.
Setelah selesai dikonfigurasi, tinggal klik tombol terbitkan untuk menyimpan perubahan. Kemudian selanjutnya kita tutup dulu halaman penyesuaian temanya dan kita kunjungi halaman form login custom kita. Nah, ini adalah halaman login custom yang sudah kita atur tadi. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kami harap tutorial ini dapat membantu teman-teman untuk bisa merubah tampilan halaman login pada situs WordPress. Nah, jika teman-teman memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami dengan meninggalkan komentar. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang membuat form kontak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.